Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian pasti udah tahu kan kenapa akun ini nih aktif lagi? Ngumpulin tugas. Ya, benar, karena buat ngumpulin tugas. Gak bahaya tak? Nah, teman-teman sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mei Purnamasari, NIM terakhir 036 dengan kelas MKS 5B. Teman-teman tahu nggak sih apa yang akan dibahas dalam video ini? Yang akan kita bahas dalam video ini yaitu dua jenis saham dan obligasi negara. Nah, sebelum teman-teman masuk ke obligasi dan saham, teman-teman harus tahu nih apa sih instrumen investasi. Instrumen investasi adalah alat atau cara untuk menyimpan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa datang. Nah, ada beberapa contoh nih instrumen investasi. Yang pertama, tentunya teman-teman pasti tahu, saham. Saham bagian kecil dari perusahaan yang Anda beli. Jika perusahaan tumbuh, nilai saham Anda juga akan tumbuh. Dan yang kedua ada obligasi. Mirip dengan pinjaman, Anda memberi uang kepada pemerintah atau perusahaan dan mereka membayar kembali dengan bunga. Dan ada banyak lagi nih, contohnya yang ketiga yaitu reksadana, properti, emas, dan logam mulia. Nah, tapi kita akan menjelaskan dua saja ya. Nah, teman-teman, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu materi tentang analisis saham, yaitu saham yang dimiliki oleh BTPN. Kode ini merupakan kode milik Bank Tabungan Pensiun Nasional yang didirikan di Bandung pada tanggal 5 Februari 1958. Bank ini itu awalnya bernama Bank Pegawai Pensiun Militer, yaitu Bapemil. Nah, sebelum kita menganalisis sahamnya, kita harus tahu dulu nih profil dari saham ini. Dengan status usaha sebagai badan pengumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya, Bapemil ini memiliki tujuan untuk membantu meringankan ekonomi para anggotanya nih. Nah, berkat kepercayaan yang tinggi, para masyarakat maupun mitra usaha pada tahun 1986, para anggota Bapemil membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan. Nah, selanjutnya, pada tahun 1993, status BTPN menjadi Bank Umum. Selanjutnya, pada tahun 2008 merupakan tahun penting bagi Bank BTPN. Bagaimana pengembangan dan pencapaian signifikan dilakukan. Pada tanggal 12 Maret 2008, BTPN sukses melakukan go public dengan melepas saham milik pemerintah, perusahaan pengelola aset BPPA sebesar 28,39%, dan pada 14 Maret 2008, PTG Nusantara mengakuisisi 71,6% saham BTPN sehingga menjadi pemegang utama saham BPPN. Nah, yang teman-teman lihat di sini, yang teman-teman lihat itu adalah analisis dari data net profit saham BTPN pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 ini, saham BTPN mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, penurunan yang dialami oleh saham BTPN ini paling rendah yaitu pada tahun 2020 hingga mengalami kenaikan paling tinggi yaitu tahun 2022. Nah, dengan analisis ini bisa teman-teman lihat dari data tersebut ROA yang dimiliki oleh saham tersebut hanya mencapai 0,39. Bahkan ROA yang dimilikinya hingga mencapai 2,00%. Nah, sesuai yang teman-teman lihat dari data analisis tadi, maka teman-teman pastinya bisa menyimpulkan bahwa saham ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dengan hasil demikian, maka saham BTPN ini menyimpan strategi untuk menyongsong 2024 dengan menghadirkan produk terbaru yaitu ESG Deposit. Menurut jpnn.com, inovasi ESG Deposit merupakan bentuk penawaran instrumen keuangan yang tidak hanya memberikan timbal balik optimal, tetapi juga mengatasi masalah mendesak pada era ini. Nah, hal ini mencerminkan visi dari strategi untuk melewati tantangan tahun mendatang.
dengan menetapkan dan fasilitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kita akan analisis saham apa? Kalau yang ini, teman-teman masih paham? Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas saham energi. Saham energi ini merupakan kode saham milik Energi Mega Persada Tbk, yaitu profil dari saham ini sebuah perusahaan hulu minyak dan gas bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, produksi, dan perdagangan minyak mentah, gas alam, dan gas mentahan batubara di Indonesia dan Mozambik. Nah, memiliki kepentingan di properti minyak dan gas, saham ini yaitu berlokasi di Bantu, Korinci, dan lain wilayah Indonesia. Tentu perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Lanjut ke grafik. Teman-teman lihat dulu ya, grafik yang pertama yaitu hasil dari net profit dan grafik yang kedua yaitu hasil dari aset. Nah, kalau teman-teman lihat dari aset dan net profit ini, teman-teman bisa lihat bahwa asetnya lebih tinggi, teman-teman, bahwa net profit berada di paling bawah. Dan kalau teman-teman lihat, pergerakan saham milik energi ini mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat drastis, teman-teman. Nah, pada tahun 2019 ini, saham energi ini mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan, dan selanjutnya 2021 mengalami penurunan, dan begitu seterusnya. Nah, gimana pendapat dari teman-teman? Kalau dari aku sih, dari EPS-nya kita memperoleh 28,61. Dari ROE-nya sendiri kita memperoleh hanya 3,72 dan ROE-nya mencapai 8,16. Nah, dilansir dalam pasar dana, defisit dan penurunan kewajiban lancar melebihi aset lancar memicu akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan tahun 2022 nih, teman-teman. Dari saham energi melakukan kelangsungan usaha perseroan. Nah, langkah-langkah untuk keluar dari kondisi itu sepenting merupakan kewajiban dan penguasaan kebudayaan orang kembali mengembangkan unit usaha dan layak komersial, melanjutkan mengambil alih aset-aset bar dan masuk ke bisnis migas. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Nah, kalau kalian lihat pasti kalian pernah tahu surat-surat ini. Yaps, itu adalah obligasi. Obligasi ini merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Nah, obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tertentu. Nah, pada slide ini teman-teman bisa tahu nih apa saja jenis obligasi. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih obligasi negara. Nah, kalau tadi kita udah menjelaskan tentang apa sih obligasi, sekarang kita masuk ke obligasi negara. Obligasi negara yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap atau seri FR, fixed rate, obligasi dengan kupon variabel seri VR atau variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Nah, kalian tahu nggak sih di mana kita bisa membeli obligasi? Obligasi dijual belikan di pasar sekunder. Kemampuan ini memberikan banyak investor yang mengincar capital gain bermunculan. Nah, tapi sayangnya ketika terjadi penurunan harga pasar, maka Anda tidak akan memperoleh capital gain tapi justru capital loss. Nah, mengapa sih demikian? Hal ini bisa terjadi ketika harga obligasi mengalami fluktuasi. Nah, perubahan tersebut bisa diakibatkan karena inflasi. Selain itu, terjadinya masalah-masalah seperti kondisi perekonomian dan politik yang tidak stabil juga menjadi penyebabnya. Nah, teman-teman, pasti tadi kita udah membahas tentang kupon. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih kupon?
Pemegang surat utang yang diterbitkan pemerintah akan mendapatkan bunga yang disebut dengan kupon secara berkala. Nah, bagiannya bisa di setiap 1 bulan sekali, 3 bulan, hingga pada saat 12 bulan. Nah, selanjutnya, teman-teman juga harus tahu hal ini nih, jenis kupon obligasi. Jenis kupon obligasi itu ada 2 macam loh. Yang pertama yaitu kupon tetap, di mana nominalnya akan sama, diberikan ke investor hingga jangka waktu tempo. Nah, yang kedua adalah kupon pengambang, yaitu persentase bunga dapat berubah sesuai kondisi pasar. Tapi teman-teman juga harus tahu tentang coupon bonds. Nah, coupon bonds ini di mana bunga akan dibayar teratur dan dapat dilihat jauh sebelum masa penawaran. Dan yang kedua yaitu zero coupon bonds, yaitu perhitungan bunga di sini sedikit berbeda. Nah, karena semua sudah kita bahas dari mulai yang saham hingga obligasi, mulai saham BTPN hingga saham energi, menurut teman-teman mana nih yang memiliki return paling tinggi? Dan kalau teman-teman mulai investasi, teman-teman akan memilih saham atau memilih obligasi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like ya. Semoga video ini bisa membantu ya.